Semantit. Like, subscribe, like, comment. Yeah, welcome back to Sobat Semantit Podcast. Hai Sobat Semantit, kami di Media Semantit mengadakan program baru yaitu Semantit Podcast. Di podcast pertama kita kali ini, kita mengambil tema yaitu generasi menginspirasi. Bersama dengan saya Anissa Fatma, dan kali ini kita ditemani oleh salah satu murid berprestasi SMA Negeri 1 Mertoidan yang termasuk dalam peringkat paralel sekolah kita, Kak Aisyah Nurul Mafira. Selamat siang Kak Aisyah. Siap. Mungkin dari Kak Aisyah bisa berkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Semantit yang belum kenal mungkin ya. Oke, boleh. Halo Sobat Semantit, perkenalkan nama aku Aisyah Nurul Mafiro, tapi lebih akrab dipanggil Ica aja ya. Kak Ica, Iya. Oke. Kak Ica ya Sobat Semantit. Oke. Iya, Oke Kak Ica kalau boleh tahu dari kelas 12 apa ya Kak? aku sendiri dari kelas 12F. 12, luar biasa sekali ya. Untuk 12F sendiri itu mapelnya apa saja? Kalau dari 12F sendiri, di mana dulunya itu paket 6, Iya. itu lebih ke peminatan IPS. Nah, di dalamnya itu ada geografi, sosiologi, ekonomi. Dan ada juga yang lain itu adalah TIK sama PKB. Berarti TIK sama PKB itu merupakan pelajaran tambahan ya Kak? Iya, itu salah satu mapel pilihan di paket itu. Untuk pilihan Iya. juga. Berarti double dong berarti ya. Oke, berarti IPS banget nih. Bener. Untuk Kak Ica sendiri nih Kak, sebelum memilih ke paket paket berapa? Paket 6 ya. 6. Saya menyebutnya paket 6. Itu ada nggak sih Kak motivasi untuk masuk paket tersebut gitu? Sebenarnya aku dulu awalnya aku nggak ada motivasi tersendiri sih. Jujur mungkin teman-teman yang lagi nonton ada yang samaan kayak aku. Mungkin dari kelas nggak- 10 ya. Iya. Mungkin yang nggak begitu suka menghitung dan lebih suka pelajaran yang menghafal. Maka dari itu tuh aktif IPS. Tapi nih ya, waktu aku di IPS nih, aku sempat merasa salah jurusan nih. Loh. Kayak aduh. Kenapa bisa gitu tuh Kak? Ya, karena dulu waktu kelas 10 tuh aku benar-benar sempat bingung mau milih IPA atau IPS ya gitu. Karena passionnya memang ada di dua jurusan itu atau bagaimana? Bingung. Dulu karena mungkin aku kurang yang mengarahkan gitu. Tapi waktu aku udah masuk di jurusan IPS nih, waktu itu aku kayak ngerasa salah jurusan dan kemudian aku baru kayak searching gitu tentang tes bakat minat gitu. Dan di situ aku ngerasa aduh kok kayak aku lebih prefer di IPA daripada IPS gitu. Berarti sempat merasa salah jurusan gitu ya Kak? Iya. Oke, berarti pelajaran nih buat kelas 10 ya, yang lagi bingung-bingungnya milih jurusan apa nih gitu ya. Itu bisa dicoba nih Kak Ica ya, kayak Kak Ica untuk mengetes minat bakat kita tuh sebenarnya di mana gitu ya. Passion kita tuh sebenarnya di mana gitu, bisa dites terlebih dahulu agar kedepannya tuh tidak ada kayak merasa aduh aku salah jurusan nih gitu. Bener banget. Mungkin aku juga bisa tambahin sedikit ya. Selain kita perlu tes bakat minat, kita juga karena kita juga udah pernah ya tes bakat minat sama ya. Iya. BK juga ya. Iya. Jadi kita selain itu kita juga bisa searching kan banyak ya. Mungkin kita jurusannya besok waktu kuliah cocoknya di mana, pekerjaannya cocoknya di mana. Terus kalau kita bingung, kita juga bisa konsultasi nih kayak ke orang tua, guru BK, dan juga ke teman dekat. Tapi kalau ini ke teman dekat jangan sampai kita malah Setuju banget bingung sih, ya. jurusan apa, terus malah ikut-ikutan temennya. Karena kan meskipun teman dekat, nggak semuanya juga sama bakat minatnya kan enggak juga. Nanti malah kembali lagi kayak tadi nanti malah merasa salah jurusan lagi nanti malah. Iya. Nggak ini ya. Oke. Untuk motivasinya berarti karena Kak Ica itu lebih prefer ke yang nggak menghitung ya, lebih ke materi yang menghafal gitu Iya, ya. aku emang dari dulu udah pengen masuk di IPS aja sih. Oke. Iya. Nah, setelah itu apakah karena kan tadi Kak Ica bilang ya, kayak oh aku salah jurusan nih gitu. Tapi ada nggak sih Kak kayak selama Kak Ica di kelas di paket 6 itu, apakah Kak Ica tuh ada merasakan kayak ganjel atau nggak enak gitu? Ada peristiwa-peristiwa apa sih Kak yang kayak aduh nggak enak gitu? Ya, sebenarnya mungkin gara-gara awalnya aku habis tes bakat minat, terus ngerasa salah jurusan, aku kayak agak sedikit sedih atau gimana. Tapi kan aku udah terlanjur masuk paket itu tuh, Iya. jadi ya udah aku jalanin apa aja. Berarti yang akhirnya ada. happy aja Iya, ya? happy aja. Karena aku juga emang suka, karena aku juga emang pengen. Tapi mungkin buat temen-temen daripada
jadinya kayak aku, kalian harus banget yang pertama itu tentuin pilihan jurusan kalian tuh Bener-bener kuliahnya mau nentuin. di mana. Iya, karena itu juga akan mempengaruhi ke pekerjaan kalian nanti mau apa. Jadi jangan sampai waktu kelas 11 mau ganti ke mapel pilihan itu salah. Tapi menurut aku sih nggak salah ya buat Kak Ica. Soalnya kalau sampai saat ini tuh kayak lancar-lancar aja gitu, kayak malah bisa paralel gitu ya. Iya. Nah, untuk bisa paralel itu ya Kak, apakah kok misal Gen Z sekarang itu kan sering banget gitu loh, kayak masih mencari jati diri gitu. Jadi kayak pengen mencoba hal-hal baru, kayak misal ikut Iya, organisasi bener gitu-gitu ya. banget. Nah, untuk Kak Ica sendiri itu eh, masih mengikuti organisasi gitu nggak sih Kak dalam proses Oh pembelajaran yang iya. sampai sekarang bisa membuat Kak Ica jadi paralel gitu? Ya, kalau 12 kan, kalau udah kelas 12 kan emang udah non. Tapi waktu kelas 12 awal aku masih. Tapi aku boleh cerita nggak nih? Iya, boleh, Ya boleh, dulu boleh waktu banget. aku SMP tuh jujur ya, aku itu STO. Oh, Siswa SMP. tanpa organisasi. SMP. Iya. Dan itu rasanya hambar gitu ya, Kak? Iya, jadi dulu aku mungkin mikirnya aku tuh waktu SMP kayak ya udah yang penting mapel sekolah aja. Tapi aku tuh lihat dulu ya teman-teman aku yang ikut organisasi tuh kayak temennya banyak, Iya. kayak keterampilannya juga kayak lebih banyak gitu. Jadi Kayak lebih akhirnya asik gitu. jadi aku waktu kelas 10 ini memutuskan buat aku coba aku juga pengen kayak gitu. Dulu aku waktu kelas 10 ikut Rohis, terus Rohis. ya, terus waktu Wow. kelas 11 aku ikut DA. Kalau DA, Iya. kalau DA itu sendiri emang udah dari kelas 10 pengen atau aduh gitu, pengen aja gitu. Iya, dari dulu pengen. Ya alasan aku sih karena dulu emang waktu SMP teman-teman aku banyak yang ikut kepramukaan. Terus aku akhirnya bisa nyoba tapi baru di SMA ini. Gitu. Berarti banyak banget dong pengalaman di Dewan Ambalan ya, Kak ya. Mm-mm. Oke, dulu di Dewan Ambalan, kalau boleh tahu di divisi apa ya, Kak? Atau di apa gitu, koor apa? Aku di divisi bimbang sih. Oh, Itu iya. lebih ke kayak materi dan juga jadi BK-nya di pramuka. Luar biasa sekali ya, Iya. Kak Ica. Tapi kalau boleh bilang nih, ada banyak banget sih benefit yang bisa didapetin dari organisasi. Makanya kayak bukan suatu keharusan ya, tapi kayak sunnah gitu ya. Iya, benar. Soalnya Iya. kayak benefit yang kita dapat dari kita join organisasi intra sekolah maupun luar sekolah tuh banyak banget gitu. Mm-mm. Kayak relasi kita juga tambah banyak gitu. Iya, karena dulu waktu mungkin aku awal-awal masuk sini kayak, aduh nggak banyak temen, nggak banyak kenalan. Tapi setelah aku join organisasi, ternyata aku bisa dapat beberapa temen dan yang bahkan bisa sampai sedekat Kayak jadi sekarang. keluarga gitu ya Iya, bener malahan. banget. Karena kalau misal pramuka tuh pasti sering ketemu nggak sih Kak? Kok Iya, kemah bener gitu pasti banget. bobok bareng gitu ya. Iya. Oke, berarti masih ikut organisasi gitu ya? Iya. Tapi itu nggak mengganggu pembelajaran proses pembelajaran Kak Ica atau pernah gitu suatu saat Kak Ica kayak merasa terganggu nih oleh kegiatan yang di Dewan Ambalan itu kayak ih padet banget atau gimana jadi Kak Ica susah untuk memanage waktu Hmm. gitu. Ya, pastinya pernah Pernah ya. ya? Iya, pernah. Mungkin itu aku rasain kalau udah di pertengahan organisasi. Mungkin kan kalau awal-awal Awal-awal organisasi tuh masih mungkin ya ya masih masih free, kayak belum free longgar gitu ya. gitu kan. Tapi waktu udah agak lama kan mungkin Proker-proker yang lebih kegiatan akan bakal mulai terlihat tuh di situ sibuknya. Aku waktu itu bener-bener kayak mungkin masih kaget gitu ya, kayak menyesuaikan jadwalnya mungkin masih belum bisa. Dia di situ tuh sebenarnya nilai aku kayak sempet ada sedikit penurunan oh gitu. iya Karena itu di iya semester berapa itu Kak penurunannya? di semester 3, tapi untuk semester selanjutnya mungkin aku udah bisa memperbaiki karena mungkin udah bisa memanage waktu ya. Iya, juga Mm-mm. udah kayak biasa aja gitu, udah kayak Mm-mm. terbiasa dengan Iya. organisasi yang Jadi ya buat teman-teman yang lain, meskipun kita ikut organisasi juga harus pintar-pintar pintar-pintar memanage memanage waktu waktu. ya. Iya. Soalnya kalau enggak beneran keteteran banget sih itu. Bener banget sih. Oke, Tapi mungkin ada yang ditambahin Kak Ica? ya mungkin tapi tetap jangan takut ikut organisasi Iya sih, karena karena kayak penting. penting Iya, banget. Karena jadi bahkan tuh ada yang pernah bilang kalau misal orang yang pintar itu bakal kalah sama orang yang punya relasi. bener Iya. banget. Apalagi ini bakal kerasa waktu kita udah ikut bekerja gitu Iya, ya. itu pasti kita tuh membutuhkan banget yang namanya relasi gitu. Bener. Jadi kita relasi dapat, belajar juga dapat Dapat, gitu ya ya. asik. Oke, berarti dalam organisasi itu tapi mesti tetap ada permasalahan ya, Iya, Kak. bener banget. Tergantung gimana cara kita Kita memanage menyikapinya. waktu. Iya, benar. Oke, untuk eh,
ini kan Kak Ica kan merupakan salah satu paralel sekolah kita nih ya Kak. Iya. Mungkin Sobat Semantit banyak nih yang kepo, gimana kok bisa jadi paralel sekolah gitu. Mungkin dari Kak Ica bisa dipaparkan tips and triknya nih untuk Iya. jadi bintang paralel sekolah kita Ya. gitu. Ya, pasti adalah. Tapi langkah awal atau dasarnya dulu. Kalau menurut aku sih kita tentuin dulu tipe belajar Iya. kita. Kan kalau tipe belajar yang umum tuh yang aku tahu ya itu kan ada 3 ya. Apa aja itu Kak? Ada kinestetik, audio, sama visual. Nah, kalau kinestetik sendiri tuh biasanya nih buat teman-teman yang lebih seneng praktek gitu ya, bisa langsung bisa nih. Terus kalau yang visual itu lebih ke kayak gambar-gambar gitu. Gambar-gambar. Kalau auditory lebih ke mendengarkan. Mendengar. Iya. Terus Menurut kalau Kak aku, Ica itu masuknya di kalau aku menurut aku sih aku masuknya yang auditory ya. berarti kalau guru nerangin gitu Kak Ica langsung kayak oh paham gitu. Iya. Atau harus menulis dulu atau kayak apa guru nerangin gitu denger langsung masuk gitu. Ya, nggak juga dong. Kalau aku boleh cerita lagi nih. Ya boleh. Eh, jujur kalau ini nyatet ya, nulis ya, itu kayak aku tuh kayak harus banget. Entah Harus kenapa ya. banget. Iya. Jadi dulu waktu SD tuh kayak guru aku tuh mewajibin kita tuh kayak punya catatan. Jadi kalau ada materi baru tuh dicatat. Terus entah gimana ya, mungkin itu udah jadi kebiasaan. Gitu. Terus aku sampai SMP kayak rasanya aku kalau Harus nggak nulis, iya, gitu. kalau nggak nyatet kok kayak nggak mudeng beneran deh asli. Terus ya udah aku akhirnya sampai sekarang juga kayak masih nyatet gitu. Beneran kalau nggak nyatet tuh Kayak terbiasa. Kalau nggak nyatet emang hampa banget sih kayak nggak belajar gitu. Tapi keren sih Kak Ica dengerin aja langsung kayak nggak paham gitu. Kalau aku dengerin mana-mana paham. nggak juga. Tapi kalau kita nyatet tuh emang ada benefitnya loh itu. Iya sih. Iya, karena kalau ketika kita mencatat kan kita Setuju. iya, nggak mungkin langsung kita guru ngomong apa kita catat semua juga nggak. Atau dari buku paket masa ya kita salin semua. Kita tuh pasti kan sebelum kita mencatat, misal mencatat dari buku paket tuh, buku paket kan kita pasti pikir-pikir dulu ini kata-katanya jadi kayak gimana. Nah, di situ kan otak kita jadi mikir dua kali. Mungkin dari situ kita tuh lebih gampang buat mengingat gitu. Sama kalau kita waktu pelajaran gitu ya, asalkan kita memperhatiin guru lagi jelasin apa, kita perhatiin pasti bisa juga. Berarti emang Kak Ica tuh senengnya nulis-nulis materi ya, kayak di pramuka juga nulis materi, di kehidupan biasa juga nulis materi gitu. Kayak materi terus gitu. Kayak udah Pantes kewajiban. paralel, ya, pantes paralel. Oke, berarti dicatat ya teman-teman tips and triknya dari Kak Ica, siapa tahu bermanfaat juga buat bisa direalisasikan juga. Oh iya, ini aku juga kalau habis aku nyatet gitu kan, terus aku tuh biasanya belajarnya tuh kayak lebih aku lafalin lantang-lantang gitu. Iya, emang itu juga salah satu ciri auditori. Jadi mungkin dengan kita melafalkan dengan lantang, terus kita kayak mendengar kembali. Tapi kadang gitu. pegel gak sih? Iya, pegel. Pegel ya. Iya. Soalnya kayak ngafalin terus pegel, tapi masuk gitu. Iya. Tapi jangan terus kayak belajar terus tuh harus ada kayak waktu istirahatnya supaya self reward gitu. Enggak juga sih, mungkin waktu kita habis belajar berapa menit terus kita istirahat terus baru lanjut belajar biar otaknya tuh istirahat juga, rest juga. Jadi ada waktu buat menyerap gitu. Nah, tapi kalau pas Kak Ica belajar tuh hal apa sih yang bikin Kak Ica semangat? Mungkin kayak mendengarkan musik atau apa gitu, ada nggak Kak? Iya banget. Sebenarnya aku tuh dari dulu ya, entah dari kapan ya, aku tuh paling suka tuh kalau misal kayak ngerjain tugas gitu, harus banget ada musik. Mungkin ya. Sebelumnya Spotify nomor satu. Bener banget. Aku tuh awalnya juga kayak, aduh mau belajar mager gitu, tapi kalau udah ke play musik nggak tahu jadi semangat kayak aja. Semangat gitu, kayak ada energi baru gitu. Tapi itu juga disesuaikan sama tipe belajar kita, karena ada loh orang yang malah misal kayak sambil dengerin musik gitu malah jadi nggak fokus Iya. Akhir-akhirnya rebahan. Nah, maka dari itu kan kita harus banget tuh tahu kita tuh senang belajarnya gimana. Kadang tuh ya Kak, kalau misal Gen Z sekarang itu kan sukanya kalau misal gabut gitu ya, nyekrol TikTok atau lihat-lihat YouTube gitu. Nah Kak Ica tuh salah satu siswa yang seperti itu nggak sih Kak? Yang kayak kalau dikit-dikit nyekrol TikTok gitu atau gimana? Ya, aku juga gitu sih. Tapi gimana cara kita kembali lagi ke yang tadi. Iya benar. Soalnya kan kita meskipun scroll TikTok juga nggak selamanya nggak baik. Kita juga bisa scroll TikTok tuh sambil nyari mata pelajaran. Kan sekarang juga banyak banget gitu kan. Banyak banget. Iya. Oke. Nah, untuk cara belajarnya Kak Ica sendiri, selain audio tadi nggak ada lagi? Atau ada yang lain?
Ya udah sih kalau tips dari aku tadi cuman ya mencatat aja, terus aku melafalkan, tapi disesuaikan lagi dengan coba belajar Iya. teman-teman. Gak bisa Terus kayak ya, aku mau ikut dia, tapi kalau kita nggak di situ ya nggak bisa. iya. Tapi sama satu lagi aku akhir-akhir ini lebih ke latihan soal sih. Latihan Ya, soal mungkin iya latihan sih. soal yang Itu dari latihan guru. soalnya dari apa? Dari guru Iya, atau dari web? ya latihan soal dari guru, terus dari LKS ya latihan soal aja, soal-soal yang emang materinya dipelajarin, emang diajarkan, kalian latihan Soalnya soalnya tuh kadang gitu. soal-soalnya tuh mesti muncul ya di Kadang. ujian-ujian gitu. Kadang nggak beda jauh. Jadi kalau kita udah sering latihan soal, kita nggak akan kaget sama soal-soal itu lagi. Kan bahkan kadang tuh soal tuh mirip-mirip gitu. Untuk motivasi belajarnya sendiri itu dari Kak Ica Jujur kalau motivasi khusus aku nggak ada nggak ada, sih, nggak tapi ada. Tapi kan apa ya harus sadar dari diri kita iya sendiri sih. kalau emang kita tuh pelajar, Kalau iya ya itu ya harus belajar iya gitu. kewajibannya belajar gitu sih. Sama mungkin kan kita sebagai anak mungkin kalau di usia segini salah satu cara membanggakan orang tua kan salah satunya dengan belajar. Nah aku juga ya udah kalau ya udah aku pelajar, ya udah aku belajar. Belajar. Apalagi waktu ujian gitu. Aku pengen dapat nilai bagus Ya, gitu. aku harus Iya, belajar. heeh. Kalau males-malesan ya nggak bisa. Kalau mungkin kalau saat sekarang ya saat ini kalau aku nilainya bagus terus dapat ranking mungkin itu salah satu cara buat bisa membanggakan orang tua aku Pasti gitu. orang tua Kak Ica di rumah sangat bangga sih dengan prestasi Kak Ica. Mungkin ada pesan dan pesan yang dapat disampaikan sahabat semantit Oh ya. yang sedang menonton video Iya, ini. mungkin apa ya kalau pesan-kesan jangan ngerasa jadi yang terbaik gitu Ya, sih bahkan teman-teman bener atau setuju. aku bukan yang paling baik karena meskipun saat ini misal kita udah baik pasti ada yang jauh lebih Iya, baik. setuju. Bahkan ada pepatah yang mengatakan di atas langit itu masih ada langit dan di bawah tanah itu masih ada tanah. Iya. Setuju banget sih sama Kak Ica. Mm-mm. Oke, gitu. Ya, Ada lagi ya pesan yang mungkin disampaikan? ya karena yang tadi maka dari itu kita ya harus terus belajar memperbaiki diri aja sih. Terus Introspeksi diri. iya terus selalu dengerin mungkin apa kata guru, kata orang tua gitu. Oke. Oke, Sobat Semantit, itu tadi podcast Iya, kita pertama kali ini ya, kita iya podcast bener. Aku dan agak dengan bintang tamu yang mm-mm. sangat luar biasa sekali tentunya. Oke, terima Ya kasih Kak Ica sudah sama-sama. mau membersamai kita di podcast Semantit kita kali ini, Iya, pertama kali ini. iya semoga ya bermanfaat lah. Ya, semoga bermanfaat Iya, untuk para penonton bener Sobat banget. Semantit. Oke, sekian dari kami, saya Anissa Fatma, Dan saya Aisyah Nurul Mafiroh. pamit undur diri, sekian. Terima Wassalamualaikum kasih. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada.